Kita lanjut ke evaluasi materi part 2. Afan Zaki Mahesa Putra. Materi yang belum dikuasai, materi yang membutuhkan praktik dalam pembelajaran. Tidak ada fasilitas yang bisa digunakan karena saya tidak bisa pergi ke sekolah untuk mendapatkan fasilitas tersebut. Nah, karena memang kondisinya lagi seperti ini, jadi kita tidak bisa untuk tatap muka. Jadi, yang bisa kalian lakukan adalah menggunakan fasilitas yang kalian punya secara optimal. Jadi kalau misalkan di rumah tidak ada PC atau laptop, kalian bisa menggunakan HP yang kalian punya. Kalau misalkan HP-nya tidak support atau tidak bisa download aplikasi CPP Droid, kalian bisa menggunakan browser. Jadi kita coba ya. Silakan kalian membuka browser di HP kalian. Kemudian kalian ketikkan C++ online. Maka di sini akan muncul beberapa C++ compiler online. Contohnya saya buka yang ini, C++ Shell dan juga tutorial point. Nah, tampilannya untuk C++ Shell seperti ini. Jadi kalian tinggal menuliskan program kalian di sini, kemudian kalian klik run, tunggu. Nah, hasil eksekusinya akan tampil di bawah. What is your name? Misalkan saya ketik Indah, maka akan muncul halo Indah. Jadi hasil eksekusinya ada di bawah. Kalau misalkan yang ini, yang satunya, nah di sebelah sini kalian bisa mengetikkan programnya, kemudian kalian klik execute. Maka hasilnya akan tampil di sebelah kanan ini. Jadi silakan kalian coba ini yang lainnya, kemudian kalian simpulkan sendiri mana yang menurut kalian paling mudah. Jadi hanya cukup menggunakan browser, kemudian C++ online. Jadi untuk Afan Zaki dan yang lainnya mungkin, tolong dioptimalkan fasilitas yang kalian punya di rumah. Kalau adanya HP, yaitu tadi, kalau tidak bisa download aplikasi C++ Droid, maka kalian bisa menggunakan browser dan menggunakan C++ online compiler. Selanjutnya Array yang belum dikuasai perintah IO tipe data variabel. Kesulitannya penjelasan materi agak sulit dimengerti. Memang kalian kalau hanya membaca materinya sulit kalau tanpa praktek. Jadi kalian setelah baca materinya, tolong kalian praktekkan. Prakteknya di mana? Ya membuat program di aplikasi yang kalian punya, di perangkat yang kalian punya. Seperti itu. Kemudian untuk Bella, belum dikuasai bahasa pemrograman. Bingungnya ini adalah tentang file header, IOStream, Conio, dan lain sebagainya. Nah, untuk Bella, silakan dilihat di classroom-nya. Kemudian di materi 5 ini ada struktur bahasa pemrograman. Silakan dibuka materinya. Untuk struktur bahasa pemrograman di sini dijelaskan tentang file header dan juga library yang ada. Ada IOStream, Conio, stdio dan sebagainya. Nah, IOStream ini dia digunakan untuk menampilkan perintah apa saja? Cin, cout, endl, ends. Kemudian untuk Conio apa saja lah. Kapan kalian menggunakan file header ini? Tergantung kalian programnya mau menggunakan perintah apa. Misalkan kalian perintah untuk input outputnya ingin menggunakan printf scanf, berarti kalian harus menyertakan file headernya stdio.h. Kalau kalian perintah io nya ingin menggunakan cin cout, berarti yang kalian sertakan adalah iostream.h. Jadi kalian menggunakan perintah apa dulu, baru kemudian kalian panggil, kalian sertakan library-nya atau file headernya. Nah, jika di materi ini kurang paham, silakan kalian menambah wawasan atau referensi dengan mencarinya di Google atau materi yang lain. Kemudian untuk Bima, ini ada beberapa materi yang belum dikuasai. Kesulitannya adalah selama pembelajaran hanya membaca materi, sehingga membuat interaksi guru dan siswa berkurang dan materi yang disampaikan sulit. Karena pemrograman, memang tidak ada yang menganggap pemrograman ini mudah, memang sulit. Nah, apalagi kalau kalian hanya membaca materinya, tentu tambah bingung. Makanya kalian perlu praktek.
selalu saya tekankan kalau belajar program itu harus praktek, nggak bisa kalian hanya hafalan, itu nggak bisa, jadi harus praktek. Kalau selama praktek ada kendala, silakan tanyakan ke temannya atau tanyakan langsung ke saya via Japri. Kemudian untuk DIVA, materi yang membutuhkan praktek dalam pembelajaran, tidak ada fasilitas yang digunakan. Lah ini tadi sama dengan yang di atas tadi, tolong gunakan atau optimalkan fasilitas yang kalian punya di rumah. Apa? Kalau punya HP ya dioptimalkan. Kalau nggak bisa download aplikasi CP Play Droid, bisa menggunakan browser yang tadi itu. Kemudian Faiz. Nah, ini sama dengan yang lain, yang tadi yang di atas. Sulit karena hanya sekedar materi. Kalian butuh praktek. Silakan praktekkan. Untuk Ferry, sama tentang fasilitas. Kemudian untuk Fulan, sama juga dengan fasilitas, kendalanya. Untuk Gabriel, perintah I/O dan troubleshooting. Kesulitannya membedakan macam-macam kegunaan I/O. Oh, ini untuk Erika ya, kesulitan dan kesalahan yang ada di program. Oke. Untuk perintah input output itu ada di materi 5 perintah input output, silakan dibaca. Nah, ini kalau hanya dibaca memang sulit. Kalian harus mempraktekannya, bagaimana cara menggunakan perintah input output tersebut di dalam program. Silakan dicoba, kalau ada pertanyaan silakan bertanya. Untuk Alung, kurang hafal dengan tipe data variabel konstanta. Perlu saya tekankan, tidak perlu dihafal. Kalian hanya butuh banyak latihan, karena kalau dihafal ya memang sulit. Nurul Aini, bingung tentang ini, sama dengan file header tadi. Silakan dibuka materinya tentang struktur bahasa pemrograman. Di situ ada file header. Safura, nah, letak kesulitan saya, setiap kali program dijalankan keluar tulisan compile error. Sudah beberapa kali saya menulis script dan new file tetapi tetap compile error. Nah, ini kalau saya tidak melihat langsung, saya tidak tahu ini letaknya ada di mana. Kalau kamu menggunakan CP Droid tapi masih salah seperti ini, coba kamu menggunakan browser seperti yang tadi. Jadi ketikkan C++ online di browser kamu, kemudian kamu pilih. Nah, di situ ada compiler online-nya. Kalian tinggal menuliskan skripnya di sini, kemudian di run, akan muncul di bawahnya hasil eksekusinya. Kemudian Yuni, ini sama tentang fasilitas, silakan dioptimalkan fasilitas yang dimiliki. Zalvania, sulit untuk membuat skrip, tidak paham apa saja harus dimasukkan di dalam skrip. Ini perlu banyak latihan. Silakan kalau ada latihan yang di modul saya itu, silakan diketik, dicoba dulu latihannya, diketik, hanya mencontoh saja. Kemudian kalian eksekusi bisa apa tidak, baru setelah itu dipahami maksud dari skripnya. Oke, ini untuk yang part 2, semoga bisa membantu.